Itu baru syirik besar. Baru masalah duit. Sekarang masalah jabatan. Tuhan baru. Namanya syirik modern. Apa itu jabatan? Apapun akan dilakukan oleh orang yang tidak beriman untuk mendapatkan jabatan. Carilah Bapak Ibu, lihatlah. Suap dia buat biar dapat kursi. Sekalipun orang menolak. Islam mengatakan suap itu haram. Kan cuma sedikit. Mau sedikit, mau besar tetap haram. Dalam undang-undang, para pelaku politik itu boleh suap di bawah daripada 100.000 ke bawah. Dalam undang-undang. Dalam aturan, bukan undang, dalam aturan 100.000 ke bawah. Kalau di atas 100 baru suap Ustaz. Dalam Islam, mau 100 kek, mau 100 rupiah kek, mau 50 pun sekalian, tetap haram. Artinya apa? Ada unsur pembolehan meskipun 100.000. Ada unsur pembolehan dan pembiasan dan pembiaran terhadap dosa besar. Coba bayangkan Bapak Ibu. Nah, kita coba baca kitabnya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Kabair karangan Syamsuddin Al-Zahabi, Imam Al-Zahabi. Juga nanti kita coba angkat dari karangan Syekh Mutawalli Sya'rani. Apa kata Allah dalam Al-Quran dikutip oleh Syekh Imam Al-Zahabi? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah, kalaulah kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar, matunhauna anhu, yang dilarang terhadap kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami hapus dosa-dosa kalian. Nah, ini konsepnya begini Bapak Ibu. Ada orang melakukan amal baik berpahala apa tidak? Orang melakukan amal baik berpahala apa tidak? Baik. Sekarang ada orang yang menahan diri dia untuk tidak melakukan maksiat berpahala apa tidak? Dia tahan diri dia. Kata Nabi, kata sahabat kepada Nabi, halahu wizrun. Kata Nabi, kau tengok orang berzina dapat ancaman tidak? Dapat. Lah bagaimana dengan orang yang berdosa saja? Kata Nabi, Allah ampuni kalau dia bertobat, Allah kasih dia dosa kalau dia melakukan. Bagaimana kalau dia menahan diri dia? Kalau dia menahan diri dia, kata Nabi, lebih daripada itu aku berikan, kata Allah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Ini dalam hadis kursi juga masyhur hal demikian. Artinya menahan diri saja itu sudah berpahala. Nah, kemudian kata Allah, wa nudkhilkum mudkhalan karima, kami masukkan kalian ke dalam surga dengan mulia. Dengan mulia itu yamshuna 'alal ardi hauna, ada orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dia tak sombong. Orang yang berjalan di muka bumi ini tidak sombong, kira-kira dia manusia mulia atau tidak? Jadi Bapak Ibu kalau pengen tengok kemuliaan orang, bukan tengok harta dia, tapi tengok dia jalan, tengok dia akhlak punya dia, bagaimana akhlak dia, bagaimana adab dia, bagaimana karakter etiknya dia. Itu mesti Pak. Kalau orang baik mesti kita senang. Mohon maaf Bapak Ibu, apalagi kalau dia bisa pandai baca Quran, hafal Quran, itu kita nak menyakiti pun berpikir panjang kan. Tapi coba mohon maaf, coba dia pelaku maksiat, maling dia misal, itu kira-kira Bapak Ibu kalau ketemu dia silahkan lewat, atau matilah kau, lewatlah kau silahkan. Begitu kan kita kadang-kadang tidak kita kasih jalan. Artinya apa? Kemuliaan tadi itu bukan dilihat pada harta, tapi kemuliaan itu dilihat pada adab akhlak. Apa kata syair itu begini, ketika engkau melihat orang kaya, jangan tengok hartanya, tapi tengok adabnya. Tapi ketika engkau melihat orang-orang di bawahmu, kata syair tersebut, tengok adabnya, jangan tengok hartanya. Kenapa kita harus tengok harta kalau dengan orang yang di bawah? Agar kita bersyukur. Kenapa kalau kita tengok orang di atas? Itu yang kita tengok akhlaknya, agar kita juga bisa bersyukur. Mohon maaf Bapak Ibu, karena memang begitu kondisi kita di akhir zaman itu. Orang-orang banyak harta itu agak sedikit songong-songong sedikit. Yang jangan tersinggung yang punya banyak harta. Ini yang songong saja, yang tak songong aman insyaallah. Banyak yang sombong, banyak, bukan tak banyak. Kata Imam Al-Ghazali begitu. Kata Imam Al-Ghazali itu dalam syair yang lain, kata dia, innad darahima taksur rijala majalas wa mahaba. Kelak yang menjadi orang berwibawa itu bukan orang-orang berakhlak, bukan orang-orang beriman, tapi manusia punya duit. Itu orang-orang yang punya duit.
Bapak Ibu boleh lihat hari ini faktanya adalah orang punya duit mesti disegani. Coba tak punya duit, udah tak punya duit, protes pula lagi, komen pula lagi gitu kan. Hidup pula lagi gitu. Banyak komennya Bapak Ibu. Artinya tidak mulia. Mulia di hadapan Allah tapi tak mulia di hadapan manusia. Guru ngaji lebih berwibawa seharusnya ketimbang orang yang berduit. Orang punya duit, mohon maaf Bapak Ibu, mau apapun itu agamanya, kalau berduit dia itu disegani orang. Si anu nyumbang untuk masjid 10 miliar gitu. Misal, saya yakin itu kalau dia masuk ke dalam masjid itu dicari sok paling depan. Sini masuk. Kalau perlu cium tangan. Ini jangan tersinggung Bapak Ibu ya. Begitu keadaan iya. Makanya mohon maaf, bedakan jalan orang punya duit dan tak punya duit. Itu berbeda itu. Orang kaya yang sombong itu kalau jalan dia, mohon maaf, itu mohon maaf seakan-akan bumi ini punya dia. Dan itu bahasa isyarat Nabi begitu. Begitu bahasa isyarat para ulama dalam syairnya gitu. Mereka berjalan di muka bumi, Allah katakan yamshuna 'alal ardi mutakabbirah. Mereka jalan di atas bumi itu sombong, seakan-akan mereka yang punya. Jalannya dada dibusungkan, tangannya kalau salah cium. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Itu kalau orang kaya. Makanya diancam betul sama Allah itu. Diancam betul sama Allah. Kalaulah harta mereka bukan digunakan untuk yang baik, maka mereka pun akan Allah bakar bersama dengan harta-hartanya itu. Bahkan yang akan melilit mereka adalah harta mereka sendiri, yang akan membenamkan mereka harta mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berat. Maka kalimat mudkhalan karimah, kami masukkan mereka ke dalam surga yang mulia. Orangnya mulia, tempatnya mulia. Kembali ke tempat yang mulia. Baik Bapak Ibu. Walladzina yajtanibu kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, kata Allah. Walladzina yajtanibu kaba'iral itsmi, dan orang-orang yang menjauhkan diri mereka daripada dosa-dosa besar, wal fawahish. Bapak Ibu tahu fawahish? Fahisha, keji, perbuatan keji, perbuatan tercela, baik itu idza menyakiti orang lain, baik itu mencaci, memaki dan lain sebagainya. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ketika mereka itu marah, ketika mereka itu terpancing emosi dia, Allah ampuni. Ketika mereka menjauhkan diri mereka daripada dosa-dosa. Alladzina yajtanibu kaba'iral itsmi wal fawahish illa al-li'am inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Kata Allah, tak ada yang lain yang bisa kami berikan kepada mereka yang bisa menahan diri mereka dari dosa-dosa besar, kecuali kami selalu turunkan bagi mereka maghfirah. Bapak Ibu tahu maghfirah? Ampunan. Itu yang diharapkan. Allah maftah lana abwabal maghfirah, abwabal jannah, abwabal ni'am, wa abwabal rahmah, wa abwabal nihya, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu. Nah, bagaimana kondisi ke dalam hadis Nabi? Kata Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat. Kata Nabi paling tidak ada 7 dosa besar. Kata Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat. Yang pertama, asyirku billah. Fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam minha asyirku billah. Nabi sebutkan ada 7 dosa besar dalam hadisnya. 7 dosa besar. Imam Az-Zahabi merangkum dosa besar dari Al-Quran dan hadis 76 dosa besar. Banyak apa sedikit? Kira-kira ada yang kita lakukan dosa besar itu? Belum tahu. Karena belum tahu dosa-dosa. Baik. Sekarang kita angkut yang pertama Bapak Ibu, al-kabiratul ula. Kata Imam Az-Zahabi, al-kabiratul ula asyirku billah. Syirik kepada, pertanyaannya ini berat ini, syirik kepada Allah ini. Bagaimana bentuk syirik kepada Allah itu? Yang bisa jawab Bapak Ibu keren berarti. Kira-kira bentuk syirik kepada Allah apa saja? Apa Ibu? Orang-orang pergi ke dukun. Nah, Ibu udah sebutkan. Nanti kita jabarkan dukun seperti apa. Yang kedua, menyembah berhala. Masih ada? Kalau yang pergi ke dukun masih ada? Tidak ada lagi Pak ya? Alternatif. Okay. Alternatif namanya pengobatan alternatif. Dukun, orang pintar, orang yang terlalu pintar dan lain sebagainya. Apa Bu? Bedah ayam itu apa? Ada pengobatan bedah ayam. Oh ya. Kalau dulu tidak bedah ayam, potong potong bambu. Kalau bisa bambu itu bersatu balik, berarti tulangnya bersatu itu.
Saya kapan pula bambu kaitannya dengan tangan tuh? Tapi begitulah kondisinya. Nanti kita cerita. Satu, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah matahari. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ingin kita angkat Bapak Ibu, itu syiriknya zaman dulu. Orang nyembah pohon. Tapi sekarang masih ada. Di daerah Riau ini masih ada. Saya sebutkan di daerah Siak itu masih ada. Masih ada orang-orang yang sebenarnya bukan nyembah pohon, tapi ngasih sesajen untuk pohon. Dia penunggu hutan katanya. Jadi masih ada yang percaya begitu, masih ada. Islam dia Islam. Tapi memang masuk Islam itu terpaksa juga masuk Islam. Tapi setidaknya dia masuk Islam dulu lah. Yang kedua, masih ada orang-orang yang mengasih sesajen di lautan, di sungai. Di Riau ini juga masih ada. Kata dia, ini penunggu sungai ini Ustaz, kalau tidak kami kasih makan, katanya, nanti ikan-ikan itu tak mau masuk dalam sauk kami itu, katanya. Saya bilang, sejak kapan pula akal disambung ke situ ya? Saya nggak nyambung, kalau saya pribadi nggak nyambung. Artinya Bapak Ibu nanti apakah itu masuk dalam kategori syirik dan lain sebagainya? Ini Bapak Ibu, ini syirik itu terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu menyembah patung, sesajenan, jangan tersinggung lah pokoknya. Kemudian apalagi menyembah matahari, menyembah hewan, menyembah pohon dan lain sebagainya, masuk dalam syirik besar. Tapi kata Buya Hamka, hari ini syirik itu ada, namanya syirik modern, menyembah duit. Itu jauh lebih besar. Jangan tersinggung Bapak Ibu ya. Menyembah duit itu sama dengan menyembah patung. Menyembah jabatan sama dengan menyembah manusia, sama. 3 penyakit hari ini. Apa 3 penyakit? Pertama, karena duit sudah jadi Tuhan sekarang. Bapak Ibu tengok orang-orang kaya yang tak beriman itu kalau dalam dompetnya, mohon maaf, dalam ATM-nya tidak ada isi, itu stres otaknya. Stres itu dia pergi kemana? Pergi ke rumah sakit, cari obat sakit kepala. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang lebih parah bukan cari obat sakit kepala, cari jalan bagaimana biar dapat duit, korupsi kek, terserah lah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini tidak ada singgung-menyinggung. Yang pertama itu menjadikan duit itu Tuhan. Dan ini sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam syairnya tadi. Orang hari ini yang paling mulia itu yang berduit. Orang paling mulia hari ini itu berduit. Kenapa saya katakan orang paling mulia berduit? Karena dengan duit dia dapat jabatan, dengan duit dia bisa benar, yang salah bisa dibetulkan dengan duit, yang dusta bisa dianggap jujur dengan duit, yang pengkhianat bisa dibilang amanah dengan duit. Nanti Bapak Ibu tengoklah keadaan kita hari ini. Yang hari ini yang salah bisa dibenarkan itu karena duit. Coba tengok di pengadilan. Yang salah itu bisa jadi benar apa tidak? Kalau punya duit. Kalau tak ada duit, betul kali dia tak punya duit, ya tetap salah. Nah, ini bahaya. Bahkan Nabi bilang dalam riwayatnya itu begini, al-qudatu salasa, kata Nabi. Hakim itu 3. Qadiyani finnar wa qadin fil jannah. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Jadi 3 macam bentuk hakim itu, 2-nya masuk neraka, 1 masuk surga. Yang pertama itu, yang masuk surga itu, yang tahu dia kebenaran, dia jalankan kebenarannya itu. Itu hakim. Yang kedua, yang masuk ke neraka 2 lagi, tahu dia kebenaran tapi tak dijalankan. Yang ketiga, pura-pura tidak tahu dengan kebenaran tersebut dan dia tidak mau menjalankan tersebut. Dan ini berbahaya Bapak Ibu, berbahaya. Yang berbicara apa? Piti. Kau mau berapa? Mau selamat enggak kau? Akan gitu bahasa ancaman lagi. Dibayarlah. Ketika bayar, mohon maaf. Anak bisa menggugat ibu. Adik bisa menggugat kakak. Dalam harta warisan pun bisa terjadi. Apapun bentuk. Maling ayam, mohon maaf, maling ayam, nenek-nenek maling ayam bisa 5 tahun penjara. Koruptor 1 miliar, berkurang penjaranya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa yang berbicara apa? Tuhan baru. Orang datang pada, mohon maaf, saking parahnya hari ini duit itu Bapak Ibu, itu bisa membawa orang lain masuk ke dalam tempat yang tidak mulia. Kita ambil contoh, misal pelaku koruptor ya, koruptor atau pelaku korupsi. Yang korupsi itu 5 orang, yang tertangkap baru 1. Kira-kira yang 1 orang ini mau ndak ngasih tahu 4 orang ini? Apa kata yang 1 orang ini?
Kau mau tidak aku sampaikan nama-nama kalian? Janganlah. Oke, tidak apa-apa, tidak aku sampaikan. Dengan catatan keluarga aku tolong kau jaga. Hidupkan dia kehidupan yang layak. Kau tidak saya sebutkan. Ketakutan dengan perbuatan yang sudah mereka perbuat, akhirnya mohon maaf, piti juga berbicara. Akhirnya yang satu tadi tak mau menyampaikan. Tapi kalau disampaikan kira-kira masuk ada 4-4 nih. Sampai itu kejadian kita hari ini Bapak Ibu. Para korupsi, para koruptor itu dia tidak sendirian, rame. Tapi yang disampaikan tidak tahu saya. Dusta apa tak dusta? Dosanya satu dia korupsi, yang kedua dia berdusta, dia ketiga dia tutupi kejahatan orang lain. Makin banyak dosanya. Sampai di sini paham? Itu yang mengakar hari ini. Itu yang disebut dengan konsep feodal. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu baru syirik besar. Baru masalah duit. Sekarang masalah jabatan. Tuhan baru. Namanya syirik modern. Apa itu jabatan? Apapun akan dilakukan oleh orang yang tidak beriman untuk mendapatkan jabatan. Carilah Bapak Ibu, lihatlah. Suap dia buat biar dapat kursi. Sekalipun orang menolak. Islam mengatakan suap itu haram. Kan cuma sedikit. Mau sedikit, mau besar tetap haram. Dalam undang-undang, para pelaku politik itu boleh suap di bawah daripada 100.000 ke bawah dalam undang-undang. Dalam aturan, bukan undang, dalam aturan 100.000 ke bawah. Kalau di atas 100 baru suap Ustaz gitu deh. Dalam Islam mau 100 kek, mau 100 rupiah kek, mau 50 pun sekalian tetap haram. Sampai di sini paham Bapak? Artinya apa? Ada unsur pembolehan meskipun 100.000. Ada unsur pembolehan dan pembiasan dan pembiaran terhadap dosa besar. Coba bayangkan Bapak Ibu. Harusnya yang disampaikan itu mau 50.000, mau 100.000, mau 100, aturan itu berlaku, tidak usah pakai itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jabatan. Sampai datang ke dukun. Apa kata dia? Pak, tolong bapak yang itu disantet. Dia sudah ngambil posisi aku jadi kepala sekolah. Cuma karena kepala sekolah dia rela santet orang lain. Datang ke dukun, berapa banyak salahnya dia? Sudah dia jadikan jabatan sebagai Tuhan. Dia lakukan, dia buat dosa, dia buat suap dosa, dia tambah nyakiti orang dosa. Dia datang ke dukun, dosa pula tidak? Dosa lagi Pak. Saking banyak itu dosa. Itu bukan dosanya lagi, bukan satu lagi dosa besarnya. Itu semua perbuatan itu dosa besar. Tolong kau santet orang itu karena dia sudah ngambil posisi kepala dinas. Banyak orang tak suka sama aku Ustaz. Kenapa? Aku sekarang jadi kepala dinas. Pertanyaannya, ente dulu buat begitu juga gak? Ya beda-beda tipis saja Ustaz. Sama aja berarti. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jabatan hari ini menjadi Tuhan. Datang dia kepada atasannya tadi, mohon maaf Pak, kami ingin jadi kepala dinas. Kata atasannya, mau berapa? Berani berapa? Kan itu lagi bahasanya. Ujung-ujungnya mohon maaf, pakai duit naik kepala dinas. Duit juga yang berbicara. Jabatan menjadi tolak ukur. Hari ini jabatan menjadi tolak ukur kemuliaan manusia. Masih ingat Bapak Ibu cerita dulu non muslim berduit jadi masuk ke dalam masjid itu yang cium tangan yang pakai peci. Dia juga pakai peci. Dia pakai peci. Karena duit yang berbicara, harga diri hilang. Duit yang berbicara, kehormatan agama hilang. Yang masuk non muslim, yang kita cium tangannya non muslim. Tapi kan kami mendoakan dia biar bisa masuk Islam. Hidayah itu tergantung Allah, bukan manusia. Kita hanya bisa mengusahakan. Seorang biarawati naik pesawat bersama seorang guru besar. Di dalam pesawat dia berdiskusi dengan guru besar tersebut. Kaget guru besar tadi. Guru besar ini muslim. Yang biarawati tadi tidak muslim. Apa kata dia? Kata guru besar ini, kok cerdas? Dia hafal Quran. Biarawati tadi hafal Quran dan lain sebagainya. Dia hafal sirah, dia hafal hadis, dia harus salihin, dia hafal. 4 imam terkenal
dari hadis-hadis di Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah dia hafal. Turun dari pesawat diambil bagasi. Sebelum pesawat sudah turun, dia naik ke atas, dibuka kabin itu, diambil bagasi. Keluar dari sininya tanda ini. Menangis profesor tadi. Menangis. Yang tadinya dia kira, mohon maaf, muslimah, ternyata bukan muslimah. Apa kata wanita tadi? Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Coba bayangkan Bapak Ibu. Biarawati bisa ngomong begitu. Yang punya hidayah itu Tuhan. Kami sudah berusaha mencari hidayah tapi belum sampai. Coba bayangkan. Hafal Quran, hafal. Bisa bahasa Arab, bisa. Hafal Riyadhus Shalihin, bisa. Pertanyaannya adalah, hari ini coba Bapak Ibu cari yang hafal Sahih Bukhari saja satu. Carilah. Ustaz-ustaz di Pekanbaru nih yang hafal Sahih Bukhari. Itu sulit minta ampun. Di antara 1000 belum tentu ada satu. Ini biarawati, bukan muslim, non muslim, hafal. Hafal Quran, hafal hadis, paham sejarah. Kalau kita tak kuat iman, bisa berbalik awal Bapak Ibu. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Hidayah. Coba bayangkan orang mengejar dunia itu tujuannya apa? Meruntuhkan hidayah. Orang yang menjadikan jabatan sebagai Tuhan itu tujuannya apa? Meruntuhkan hidayah. Hidayah yang dalam diri dia sudah tertanam, kemudian runtuhkan sedikit demi sedikit. Dengan apa? Dengan melakukan tadi Tuhan baru tadi. Maka kata Buya Hamka, perlu ada namanya jihad. Jihad paling kuat itu asyaddul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu ya jihad melawan hawa nafsu. Nengok duit 100 juta bisa aku tolak Ustaz. 1 T, tunggu dulu. Kan gitu mikirnya lagi. Bapak Ibu, saya ingin katakan Bapak Ibu, kami dulu pernah melihat di Mekah itu. Tapi saya tak sebutkan nama. Ini kasus yang ramai di waktu itu Bapak Ibu. Datang salah seorang itu bawa uang 1 T untuk mengatakan pada ulama tersebut, jangan pernah ganggu negara kami. 1 T. Apa kata ulama tadi? Lebih baik aku mati daripada harus menerima. Coba bayangkan Bapak Ibu. Harga diri. Dia bukan karena harga diri dia, tapi dia menjaga harga diri, kehormatan agama. Yang hari ini dilakukan umat manusia adalah bagaimana menjaga harga diri dia, tapi dia tak jaga kehormatan agama. Jadi yang merusak Islam itu siapa Pak Ustaz? Atadruna man yahdumul Islam? Dalam riwayat yang lain, hal ta'rifu man yahdimuddin, kata Umar bin Khattab. Tahukah kalian yang akan menghancurkan Islam tersebut siapa? Kata dia. Salah satunya zalatul alim. Apa artinya zalatul alim? Tergelincirnya ulama, tergelincirnya orang alim. Coba bayangkan Bapak Ibu, rusak. Duit bisa membuat orang tergelincir. Jabatan bisa membuat orang tidak berbicara. Bapak Ibu boleh lihat sekarang berapa banyak orang-orang yang mohon maaf dengan jabatan dia seorang alim, tapi ketika diberikan jabatan dia tak sanggup berbicara, tak bisa dia berbicara. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, kalau ini agak sedikit keras, minta maaf yang terakhir ini. Apa katanya? Kalau sudah kita bergelar pegawai negeri, sulit untuk mengatakan mohon maaf, sulit untuk mengatakan yang salah itu salah, yang betul itu betul. Jadi kawan saya waktu itu sebelum PNS koar-koar Pak. Setelah masuk PNS tak jadi, tak pernah lagi muncul sekarang. Artinya mohon maaf Bapak Ibu, ketika dia dikatakan mau dipindahkan apa tidak, kalau tidak kami mutasi ini. Akhirnya tak berani dia dimutasi, tak mau dia dimutasi. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Kalau abang takut potong aja. Takut dia, takut tadi dia. Semenjak itu dia tak berani lagi berbicara demikian. Tuhan baru, yang kedua jabatan. Yang ketiga, apa Tuhan baru kita Bapak Ibu? Yang ketiga ini wanita. Ibu-ibu jangan tersinggung. Wanita dianggap Tuhan hari ini. Wanita dianggap Tuhan. Makanya Bapak Ibu hari ini apapun itu sedikit-sedikit perempuan. Sedikit-sedikit perempuan. Untuk meluluh lantakkan hati seseorang itu perempuan. Jangan tersinggung. Banyak sekali sekretaris-sekretaris itu perempuan. Kenapa tidak laki-laki? Tidak menarik Ustaz. Oh begitu. Tengoklah SPG itu, SPG mobil segala macam. Daya tariknya apa? Itu bukan jualan mobil, itu jualan body kit. Sampai di sini paham Bapak? Bapak Ibu tahu Miss Universe? Itu yang dijual apa? Organ manusia itu. Yang dijual adalah keseksian, kecantikan perempuan. Yang bisa menggoyangkan hati laki-laki itu cuma perempuan. Jabatan dia punya,
kekayaan dia punya. Apa yang tak punya lagi? Ketika mohon maaf, ketika datang perempuan menggoda, hilang cerita. Semua hancur kali. Semua hilang. Ini ceritanya unik Bapak Ibu. Dulu waktu di Jogja itu Bapak Ibu, ada kawan orang Riau juga. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, gigolo dia. Tahu gigolo ya Bapak Ibu? Gigolo itu perantara untuk memberikan perempuan kepada orang-orang yang meminta kepada dia gitu. Itu bahasa lainnya gigolo, apa namanya Pak? Bahasa calo atau biro lah, lebih halusnya itu. Biro apa namanya itu? Itulah biro, itulah fotonya Bang pokoknya. Jadi Bapak Ibu masuklah kami. Ini kebetulan kawan. Satu kelas lagi malah. Diajaknya ke kos dia. Di dalam kos itu, mohon maaf, agak sedikit vulgar. Ternyata dalam kos itu Bapak Ibu, isinya apa? Kondom. Saya tanya, ini untuk siapa? Nanti kalau ada, mohon maaf, kalau ada para pejabat datang meminta, nanti dari sini gitu. Jadi dia punya nomor ayam kampus. Tahu Bapak Ibu ayam kampus? Itulah dia Bapak Ibu ceritanya. Kalau yang laki-laki membisikkan, minta, bang tolong naikkan adikku lah jadi ini. Siapa kau? Tapi coba perempuan yang datang, bang bisa naikkan adikku situ. Apa yang tidak bisa? Begitulah model hari ini Bapak Ibu. Tuhan barunya perempuan. Makanya banyak laki-laki selingkuh. Nikah aja langsung udah, tidak usah selingkuh. Nikah dulu, setelah nikah baru kasih tahu. Tapi berantem kami rumah tangga kami bos, itu resiko. Artinya pandai. Begitu kan? Iya, yang perempuan menjadi Tuhan. Harta dia punya belum puas. Jabatan dia punya paling tinggi, tak puas juga. Akhirnya apa, dengan jabatan dan kekuasaan yang miliki, dia bisa mencari perempuan sekian banyak Bapak Ibu. Orang beriman saja luntur, apalagi yang tak punya iman. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan baru kita adalah gadget, HP. Tolong betul-betul Bapak Ibu. Hari ini kalau internet mati, saya yakin banyak yang stres. Mau yang pakai peci atau yang tak pakai peci, stres semua, saya yakin. Kenapa? Nggak jadi live, nggak ada paket, nggak jadi live. Astagfirullah, sayang kalilah. Muncul Bapak Ibu penyakit baru, penyakit butuh. Bapak Ibu nanti akan dimatikan oleh Allah listrik itu. Internet itu tidak ada, lampu tak ada selama 40 hari. Di akhir zaman itu nanti akan dimatikan selama 40 hari. Menjelang datangnya hari kiamat besar itu, nanti 40 hari hilang semua. Jadi bahasanya dulu tuh kembali kepada asal. Dulu tak pakai HP, sekarang pakai HP. HP-nya cuma SMS dan telepon. Sekarang tidak hanya itu, holografik pun muncul. Set gambar orang, oh gitu. Besok tidak ada lagi, hilang semua itu. Kembali kepada asal. Sekarang sudah mulai kembali kepada telepon dan SMS. Ada orang-orang yang sudah muak dengan dunia tersebut. Coba bayangkan, kenapa kita katakan hari ini gadget itu Tuhan baru, internet itu Tuhan baru. Sekarang ketergantungan orang terhadap internet dan HP itu menjadi tinggi. Lebih penting, lebih sulit, lebih berharap lagi mereka kepada internet, kepada HP daripada kepada Tuhan. Kenapa saya katakan tadi ada duit, ada jabatan? Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf betul. Banyak orang tadi saya baca di situ Bapak Ibu, tidak ada panggilan yang paling utama selain dari panggilan Allah. Sekarang berubah, panggilan utama itu panggilan atasan. Kalaulah atasan yang manggil, kira-kira datang apa tak datang? Daripada kena mutasi, mending saya datang kata dia. Padahal sudah azan, sudah melangkah kaki ini mau ke masjid, dipanggil dia, dipanggil atasan, langsung berbelok dari masjid, saya pindah langsung ke kantor jabatan. Azan selesai baru mereka keluar dari. Bayangkan Bapak Ibu, rapat kadang-kadang lewat batas azan, lewat batas sholat, tidak tahu sampai kapan. Artinya apa Bapak Ibu? Hari ini syirik itu lebih berbahaya daripada syirik yang dulu. Syirik yang dulu menyembah pohon, menyembah patung bisa dihindari Bapak Ibu. Tapi hari ini yang sulit kita hindari adalah syirik-syirik yang poin-poin tadi kita sampaikan. Syirik terhadap duit, syirik terhadap jabatan, syirik terhadap wanita, kekuasaan, kemudian syirik terhadap gadget dan lain sebagainya. Ini syirik modern Bapak Ibu. Syirik kita hari ini Bapak Ibu. Banyak orang yang tak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan demikian. Karena apa? Karena mereka takut
Kalau itu kami tinggalkan, maka habislah dunia kami. Penyakitnya cuma satu, Bapak Ibu, kata Zainuddin MZ, kuman. Tahu kuman, Bapak Ibu? Kuman, kurang iman. Kata Zainuddin MZ, penyakit itu ada 3, kudis, kurak, kutil. Nah yang terakhir itu penyebab besarnya kuman, kurang iman. Penyebab kurang iman itu apa? Hubbud dunia, cinta terhadap dunia yang berlebih. Ini sampai jam berapa Pak Membeng? Ini kok tak ada bunyi-bunyi bel? Udah habis kan? Kok tak bunyi-bunyi? Kita patokan, saya patokannya bunyi Pak, tapi tak berbunyi-bunyi, jadi tak ada patokan begitu. Jadi mengamuk Bapak-bapak. Insyaallah. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada yang ditanyakan silakan. Insyaallah tidak ada. Oh ada ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita meruntuhkan semua duit Pak Ustaz. Di mana suatu masjid itu yang bersedekah orang non muslim. Antara samping megahnya masjid itu yang tapi bersedekah orang muslim. Saya dengar sendiri, saya bukan berani ini. Saya dengar sendiri bagi dalam orang situ jangan sebut masjidnya. Bersedekahkan orang non muslim. Baik. Pertanyaannya adalah bolehkah menerima pemberian non muslim? Itu bahasanya Ibu ya. Boleh, tak ada masalah. Menerima boleh. Dari pemberian non muslim itu tak ada masalah. Boleh saja. Public services itu boleh untuk dipakai. Misal yang dimaksud dengan pemberian non muslim itu, para ulama mengatakan, Syekh Yusuf Qaradawi, saya ambil Bapak Ibu ya. Yusuf Qaradawi mengatakan menerima pemberian itu boleh dari non muslim. Nabi pernah menerima pemberian non muslim. Bahkan Nabi pakai. Pernah Nabi makan bersama dengan para sahabat. Payung dikasih sama Nabi, Nabi pakai. Ibu Bapak Ibu harus tahu, pemegang kunci Ka'bah pertama sekali bukan muslim, Yahudi. Itu pemegang kunci pertama. Setelah Mekah ditaklukkan dalam Fathu Makkah itu, kunci Ka'bah itu tidak diberikan kepada muslim, tapi diberikan kepada non muslim. Kemudian Nabi diberikan payung, Nabi terima. Nabi diberikan pakaian, Nabi terima. Nabi diberikan makanan, waktu itu Nabi tahu. Nabi tahu itu bersifat hidayah. Bukan hidayah, hadiah. Artinya Bapak Ibu bukan sedekah namanya, tapi hibah. Pemberian itu dari yang lain, itu bukan dari non muslim, itu bukan sedekah namanya, tapi hibah. Kalau sedekah itu cuma ada dalam konsepnya Islam. Sedekah, infak itu cuma ada dalam konsep agama Islam. Sisanya hibah. Bolehkah kita terima? Boleh, tidak ada masalah. Terima duit itu bangun apa yang bisa dibangun? Pertanyaannya adalah, ketika orang memberikan bantuan tersebut ada unsur yang lain atau tidak? Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kalau ada unsur yang lain, tolak. Terima duitnya, tolak kepentingannya. Boleh kan? Itu yang harus kita lakukan. Terima duitnya, tolak kepentingannya. Kalau kepentingannya suara Pak Ustaz, ya tolak suaranya. Kita tak boleh memilih itu. Artinya apa? Terima uangnya boleh. Yusuf Qaradawi mengatakan tidak ada masalah. Jadi untuk masjid kah, untuk musola kah, untuk apapun itu kebaikan, public services apa namanya itu ya? Fasilitas umum silahkan, tidak ada masalah. Boleh. Jangan pula ditolak. Ya sayang kalau ditolak. Sudah kamar mandinya gubuk, ditolak pula duit tadi yang banyak untuk bisa membangun itu, silahkan pakai. Kalau tidak punya kepentingan. Cuman masalahnya hari ini kita harus pintar-pintar. Apakah orang memberikan tadi sesuatu itu ada kepentingan atau tidak? Kalau dia ada kepentingan, disitulah yang kemudian peran kita, peran kita untuk menolak Bapak Ibu. Karena biasanya dalam kasus-kasusnya yang sudah terjadi pada masa baginda Nabi, banyak orang-orang yang munafik bekerja sama dengan Yahudi untuk memberikan sesuatu kepada Nabi, tapi gunanya untuk merusak. Nabi tolak. Karena Nabi tahu mana yang kafir dhimmi, mana yang kafir harbi. Nabi tahu mana yang orang-orang yang kafir betulan yang memang dalam naungan dia, dan orang kafir yang berada di luar naungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup Bapak Ibu? Cukup. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.